pagi teman-teman dari Rumah Sakit Caritas. Ini hari... Oh, suaranya kecil ya, Dok? Oh, kecil ya? Oke. Iya. Oke, tes. Udah? Gede? Ya. Oke, ini pas. Ini hari kedua ya, hari kedua Bapak. Sekarang itu materinya itu berarti... ya bentar. Oh ya, rawat jalan, IGD sama rawat jalan. Oke. Itu udah pada ngumpul teman-temannya? Oh, udah kelihatan. Oke, itu di depan teman-teman itu sudah sudah berhadapan sama komputer. Terus aplikasinya sudah terbuka atau belum? Kalau belum terbuka silahkan dijalankan. Dijalankan nanti, nah seperti ini. Di desktop itu tinggal di double klik aja. Nama aplikasinya, nah seperti ini ya. Nah ini silahkan di loginkan. Klik login. Yang di atas ini login. Terus ininya ID adminnya itu SPV, passwordnya server. SPV server. Nah, silahkan dimasukkan ke sini. SPV passwordnya server. Login. Nah, kalau login nanti akan aktif semua sininya. Silahkan di loginkan. Nah, ini tinggal di enter aja nih ini. Nah, SPV server. Silahkan masuk. Nah, ini kan sudah aktif ya. Terus yang satunya, nah ini belum nih ya. Ini dijalankan yang di desktop. Oke, ini yang Caritas 2. Yang Caritas 2 coba saya lihat. Nah, ya tinggal passwordnya masukkan. Passwordnya server. Oke, masuk. Enter, login. Oh, gagal login. Itu lihat caps lock-nya. Caps lock-nya mungkin hidup. Dimatiin aja caps lock-nya. Coba lagi. Oke. Oke, dilanjut. Nanti dari pendaftaran itu akan mendaftarkan pasien. Nah, di sini saya bertindak sebagai orang pendaftaran. Saya mendaftarkan dulu pasien yang akan berobat ke poli. Misalnya Samsul Kamal ke bedah saraf. Terus saya daftarkan lagi Maximilianus Bulu ke penyakit dalam. Atau nanti ada juga yang ke IGD, saya masukkan. Oke, kita sedang dalam masa perawatan. Oke, sip. Nah, untuk rawat jalan, untuk teman-teman poli itu standby-nya di menu ini yang atas, diklik rawat jalan. Nah, standby-nya di sini. Terus untuk teman-teman IGD, bisa klik yang menu IGD di sini. Nah, seperti ini. Silahkan. Kalau belum muncul, yang ini belum muncul ya tadi, yang mana nih? Nah, yang ini belum muncul, itu di refresh dulu. Refresh nih, pakai tanda yang klik sini, refresh. Kok nggak muncul? Nah, kok nggak muncul di sini? Nah, kalau error seperti ini, coba dilihat kotak hitamnya, ada bermasalah nggak, error nggak?
Yang di sini muncul nggak? Selain sudah muncul ya. Berarti yang di sini nggak connect nih. Coba kalau seperti itu, coba jalankan ulang. Masuk lagi. Untuk yang sudah connect, dirawat jalan di sini. Jadi pasien nanti di pendaftaran, mereka nanti diprintkan bukti register. Jadi pasien itu akan bawa bukti register seperti ini. Nah, ini ya. Ini bukti register sekaligus antrian poli. Jadi ini bukti register pendaftaran atas nama Samsul Kamal, nomor antri polinya 1, ini untuk poli berdasarkan. Oke, itu pegangan mereka. Selain juga nanti ada rekam medis ya, rekam medisnya nanti kan setelah daftar dari pendaftaran, rekam medis disiapkan oleh orang RM, nanti diantar ke poli. Oke, saat diantar ke poli, saat itu nyampe, nah misalkan Samsul Kamal sudah nyampe nih berkas rekam medisnya. Nah, tinggal diklik di Samsul Kamalnya, klik kanan, set status, berkas RM diterima. Nah, silahkan dilakukan. Sama pasien yang lainnya juga. Diklik nama pasiennya dulu sampai timbul merah, lalu diklik kanan, set status, berkas diterima. Berkas RM diterima. Oke, sudah. Sehingga nanti kalau sudah diklik ini akan muncul di sininya statusnya berkas RM diterima, harusnya di sini. Coba saya refresh dulu. Wah, kok belum ada yang mengklik mungkin ya. Dicoba. Yang ini dicobain. Silahkan. Siapa yang megang komputer ini? Coba ya, saya cobain. Ini klik kanan, set status, berkas RM diterima. Nah, kan nanti akan berubah seperti ini. Sampai di warna merah. Jadi berkas RM diterima. Silahkan dicoba. Kertas Nah, set status, naik ke atas set status, turun lagi, naik lagi, pelan-pelan. Nah, berkas RM diterima. Kanan. Oh, benar, set status, nah, ke kananin. Atas lagi, ke kanan. Nah, berkas RM diterima. Ke bawahin. ini kertas medis yang diterima ke bawah. Nah, itu. Klik. Oke, nah kan udah berubah ya. Yang ini berubah, yang ini berubah. Oke, yang untuk IGD berarti bukannya di menu IGD. Menu IGD berarti sama, klik kanan, set status, berkas RM diterima. Oke, jadi nanti setiap pasien harus dilakukan seperti ini. Kenapa? Karena nanti waktu yang tercatat ini nanti akan dikirim ke BPJS, namanya Tas ID nih, karena memang ininya apa sih, waktunya memang BPJS minta gitu ya. Jadi nanti buat penilaian mutu rumah sakit. Oke, ini ya, kan bekas Oke, sudah itu pasien nanti kan ada pasien baru, ada pasien lama. Pasien baru itu kan otomatis dia dengan keluhan baru. Nah, pasien lama itu yang datang apakah dia pasien keluhannya lama, misalnya kontrol gitu ya, atau dia datang dengan keluhan baru. Oke. Jadi nanti kalau ada pasien baru datang atau pasien lama datang dengan keluhan baru, teman-teman perawat melakukan namanya assessment keperawatan, penilaian awal keperawatan. Nah, dari menu rawat jalan ini, diklik di nama pasiennya, diklik kanan, data rekam medis, RM rawat jalan. Nah, ini ada beberapa nih, ada penilaian awal keperawatan umum, berarti ini nanti untuk poli penyakit dalam. Kalau keperawatan gigi dan mulut berarti untuk poli gigi, kebidanan dan kandungan untuk poli kebidanan dan kandungan, poli obskin, keperawatan bayi dan anak ini untuk poli anak,
Nah, kalau penilaian awal medis umum, kebidanan, dan kandungan, ini biasanya dokter yang melakukan. Oke, silahkan dicoba. Kalau yang bertugas di poli penyakit dalam, silahkan pilih yang keperawatan umum. Kalau yang di gigi, silahkan pilih poli gigi. Coba dicoba aja satu-satu. Ini saya buka seperti ini. Nah, dari sini nanti dimasukkan. Ini kalau sudah login, ini kan loginnya masih pakai login admin. Jadi nanti kalau sudah beres pelatihan, akan di-set masing-masing loginnya untuk petugas masing-masing. Jadi nanti kalau kita sudah login dengan nama masing-masing, di sini akan terisi otomatis. Nah, di sini tinggal pilih petugasnya siapa, misalnya Anjasmara, silahkan diisi tensi darahnya, nadi, respirasi, suhu, GCE, silahkan diketik aja nih. Nah, untuk BMI ini, body mass index ini nanti otomatis. Misalnya berat badannya 65, tinggi badannya 165. Nah, BMI-nya akan langsung terhitung. Ya, yang lainnya silahkan diisi, diketik. Kalau ada yang seperti ini, berarti tinggal dipilih. Nah, coba dikebawahin. Terus, nah, ini tinggal diisi-isi aja. Nah, nanti diagnosanya apa nih, masalahnya apa, misalnya keperawatannya, misalkan nyeri, terus mobilitas, aktivitas, terus rencana keperawatannya apa, tinggal disimpan. Oke, silahkan dicobain. Silahkan diisi sama teman-teman. Kalau IGD itu meron kan? Kenapa? Kalau yang IGD, Oh, yang di IGD, oke. Kalau yang di IGD, nah ini tinggal nanti kalau IGD itu klik kanan, data rekam medis. Nah, kalau IGD itu nanti ada namanya triase. Nah, ini data triase gawat darurat. Jadi kan pada pasien-pasien yang datang itu kan nanti dilakukan triase dulu. Ya, nah di sini. Ini pasien dengan nama uji coba. Dia transportasinya gimana? Apakah pakai ambulan gawat darurat atau sendiri atau swasta. Misalnya dia pakai angkutan sendiri. Terus tanggal kunjungan itu jam berapa nih pada saat dia datang. Terus cara masuknya gimana? Jalan, berangkat, kursi roda, bisa jalan. Alasan kedatangan, datang sendiri, polisi terus juga silahkan dipilih. Ini macam kasusnya apa? Ini kalau ada yang seperti ini, ada logo klip, berarti diklik logo klipnya, dipilih macam kasusnya, misalnya trauma kecelakaan lalu lintas, keterangannya apa, gitu ya. Di sini keluhan, saturasi, respirasi, suhu, ini kebutuhannya apa nih, upah, airborne atau dekontaminan. Nah, dari sini nanti penilaiannya, dinilai jalan napasnya gimana nih, oh ada sumbatan total, berarti dicentang. Pernapasan dewasanya gimana, oh ada henti napas atau frekuensi napas kurang dari 10, ini tinggal dicentang. Terus sirkulasinya gimana, sirkulasinya ada karotis tidak teraba dicentang. Terus mental status. Nah, nanti di sini nanti keputusannya gimana nih? Apakah masuk ke ruang administrasi atau ke ruang kritis? Nah, nanti tinggal dokternya sama petugas IGD-nya siapa dipilih lalu tinggal disimpan. Oke? Silahkan dicoba. Nah, oke, ini yang komputer 1, silahkan dicoba. Nah, nanti respirasinya suhu masukin. Terus yang 2 ini, oh ini lagi input apa nih? Input hasil lab, coba saya tutup aja. Nah, ya ini silahkan. Oke, silahkan nanti kalau ada masalah silahkan tanyain ya, saya sambil memantau. Nah, itu tekan spasi. Kalau udah dipilih seperti itu, tekan spasi. Supaya kepilih. Klik, spasi, tekan. Nah, ini kalau sudah dipilih gini ya, sudah dipilih gini, tekan spasi. Oke, koneksinya berarti. Oke, ini dilanjut, nggak apa-apa, dilanjut aja. Nah, ini sudah, oh, keluar ya. Oke, coba ya, saya demokan yang ini dulu, yang asesmen rawat jalannya.
data rekam medis, RM merawat jalan, penilaian awal keperawatan umum. Petugasnya misalnya Anjasmara, ini informasi didapat dari auto anamnesis atau alo anamnesis auto. Tensi darah misalkan 120 per 80, nadi 80, respirasi 20, suhunya misalkan 36,5, BCS-nya itu berapa ya? BCS-nya saya lupa nih lagi, saya 654 gitu ya. Terus berat badannya misalkan 50, tinggi badannya 165, akan diketahui BMI-nya 18,4. Keluhan utamanya itu panas dingin. Riwayat penyakit dahulu tidak ada, riwayat penyakit keluarga tidak ada, riwayat pengobatan tidak ada, alergi tidak ada, alat bantu tidak pakai alat bantu, prosesnya tidak, aktivitas kehidupan sehari-hari, mandiri. Status psikologi tenang, bahasa yang digunakan sehari-hari. Nah, ini kalau bahasa ini, kalau di inputan data pasien itu kan ada input bahasa. Nah, ini langsung baca dari inputan tersebut. Hubungan pasien dengan anggota keluarga baik, tinggal dengan sendiri atau keluarga yang tinggal dengan orang tua. Ekonomi baik, terus kepercayaan budaya khususnya perlu diperhatikan tidak ada. Edukasi diberikan kepada pasien. Nah, agama ini nanti langsung otomatis dari inputan di data pasien, jadi di pendaftaran, jadi langsung terbaca otomatis di sini. Cara berjalan tidak seimbang sempoyongan limbung, tidak. Terus jalan dengan alat bantu, tidak. Menopang saat akan duduk, menilai sebagai penopang, tidak. Nah, sehingga nanti ini kalau misalnya kita ini otomatis nih hasilnya itu nanti coba harusnya otomatis ya, coba masuk ya. Oh, ini berarti memang harus ini sih. Bukan otomatis, berarti harus dipilih di sini. Nah, saya sudah tinggi. Dilaporkan kepada dokter, yes. Jam dilaporkan jam berapa nih? Misalnya jam 09.30. Oke. Screening gizi. Apakah ada penurunan berat badan yang tidak diinginkan selama 6 bulan terakhir? Coba, ini ada tidak yakin, ya, ya. Nah, kalau ini otomatis ya. Jadi sesuai inputan ini nanti nilainya akan terhitung. Apakah nafsu makan berkurang atau karena tidak masuk makan? Ya, nah itu dimasuk sehingga total skornya itu jadi 3. Oke, penilaian tingkat nyeri. Nah, di sini nanti dilihat di wajah pasiennya seperti apa nih. Apakah seperti ini? Ini berarti tenang nih. Yang nomor 2 seperti ini, yang 3 seperti ini. Jadi nanti ada nyeri akut, nyeri kronis, nyeri ringan ya. Oke, kualitasnya seperti apa? Lokasinya di mana? Oke, skala nyerinya ini nih. Skala nyerinya 1 sampai 10. Misalkan dia tidak nyeri berarti 0. Nah, nyeri hilang bila istirahat, mendengar musik, minum obat. Oke, lalu tinggal di diagnosa keperawatannya. Misalkan ada diagnosanya nutrisi. Karena tadi memang status gizinya itu ternyata memang ada masalah ya. Terus misalnya pengetahuan. Oke. Nah, dari sini rencana keperawatannya apa? Berarti konsul ke dokter, misalnya gitu ya, konsul ke dokter. Lalu tinggal disimpan. Nah, ini sudah disimpan. Hasil simpanannya di mana? Di data penilaian. Nah, di sini. Kita klik, oh kita mau memprint nih hasilnya. Klik di sini, lalu klik logo yang ini. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi, kalau misalkan kita sudah elektronik, dan kita mau memprint ininya, misal buat kebutuhan pada saat akreditasi, surveyor minta diprintkan, ya tinggal diprintkan saja. Nanti hasil print out-nya seperti ini. Seperti itu ya. Ayo silahkan dicoba
Nah, ini dicoba nih, ini yang IGD. Dicoba dicentang-centang, terus nanti disimpan. Nah, ini udah belum nih? Ini, oke, bentar. Mungkin koneksinya putus ya. Saya coba koneksi ulang. Coba saya lihat sudah ada yang masuk atau belum. Dokter, Iya. dokter ini ada teman-teman yang baru datang. Oh, iya, siap. Itu yang komputer berapa tuh? Ada Anilisnya nggak? Ada. Ada. Itu ada berapa komputer sih di situ? 6 apa 3? Yang pertama ada 4. Oh, ada 4 ya. Oke, itu yang baru datang berapa orang? Udah ya, oke, saya ulangi aja ya. Jadi nanti pendaftar itu kan akan mendaftarkan pasien. Ya, akan mendaftarkan pasien, nanti pasien itu akan dapat bukti register pendaftaran sekaligus antrian poli. Jadi nanti pasien itu akan membawa bukti seperti ini yang dicetak sama tim pendaftaran. Nah, nanti pasien akan menunggu di depan poli, terus berkas disiapkan sama tim RM, sudah itu kan berkas akan dikirimkan ke poli sama orang RM. Nah, untuk poli, standby di menu rawat jalan ini di atas nih, klik rawat jalan. Nah, akan masuk ke menu ini kan. Kalau untuk IGD, di menu IGD. Akan masuk ke menu IGD. Oke. Saat berkas sampai ke poli, teman-teman poli harus melakukan berkas diterima. Misalkan pasien berkasnya itu yang datang itu Samsul Kamal, tinggal klik aja di pasiennya, klik kanan, set status, berkas RM diterima. Ayo, silahkan dicoba. Cek status. Cek status. Ini kan berkas kalau yang dalam masuk di situ. Oke, sudah. Nah, nanti kan sudah berkas RM diterima, kita lihat pasien-pasien ini apakah pasien kontrol, atau pasien baru, atau pasien yang sudah terdaftar pasien lama, tapi dia dengan keluhan baru. Nah, untuk pasien-pasien tersebut kita lakukan asesmen awal. Nah, jadi teman-teman poli sama teman-teman UGD nanti ada yang harus dilakukan. Nah, ini kalau yang di poli diklik di nama pasiennya, klik kanan, data rekam medis, RM rawat jalan. Nah, ini tinggal disesuaikan. Ini ada penilaian awal keperawatan umum, itu untuk pasien-pasien
poli penyakit dalam ya, poli penyakit dalam. Terus ada yang keperawatan gigi dan mulut itu untuk poli gigi. Kalau ini kebidanan kandungan untuk poli obskin. Keperawatan bayi dan anak itu untuk poli anak. Nah, ini silahkan dipilih. Misalkan ada pasien untuk poli penyakit dalam dengan keluhan yang baru, nah pilih penilaian awal keperawatan umum. Nah, silahkan diisi. Petugasnya nanti siapa, ini diklik logo. Pokoknya kalau misalkan ada logo klik seperti ini tinggal diklik aja. Bentar, saya agak-agak ngeleng. Videonya saya mengaktifkan aja. Nah, ini silahkan di klik ya, logo kliknya, pilih petugasnya, misalnya Anjasmara, diklik, terus tekan spasi di keyboard. Nah, sehingga masuk. Nah, silahkan diisi. Ini informasinya gimana, terus tensi darah, nadi, respirasi, suhu, ya. Silahkan sampai ke bawah. Ya, saya daftarin pasiennya dulu biar lebih banyak. Oh, ini mesti dijalankan ya, yang karitas. Nah, silakan. Ini diloginkan. Yang karitas 2. Oke. Untuk UGD itu di menu UGD melakukan triase. Diklik kanan, data rekam medis, RM gawat darurat, data triase gawat darurat. Nah, ini silahkan diisi juga. Ini macam kasusnya bisa dipilih. Apakah trauma kecelakaan lalu lintas, terus keluhannya misalnya jatuh dari motor, ya, suhu, tensi, nyeri, nadi, respirasi dipilih, saturasi, respirasi, kebutuhan khususnya apa. Nah, yang ini jalan napasnya dinilai apakah sumbatan total, gimana, misalkan ada, nanti dilihat di triase IGD-nya, kalau penilaian jalan napas itu apa, apakah ada sumbatan total, ada sumbatan parsial, atau tidak ada sumbatan. Kalau misalkan memang ada 3 penilaian seperti itu, ini kita bisa nambah sebenarnya sumbatan total ini. Kita bisa nambah lagi di jalan napas, di sini berarti ini kodenya 15, misalnya sumbatan parsial. Nah, oke, nanti akan muncul di sini. Nah, seperti ini. Ya, misalnya jalan napasnya sumbatan parsial, pernapasan dewasanya gimana, ternyata frekuensi napas kurang dari 10, sirkulasinya gimana, sampai di ke bawah diisinya. Nah, nanti keputusannya gimana nih? Apakah masuk ruang resusitasi atau ruang kritis? Jadi nanti pada prakteknya pasien datang ditangani dulu, sudah stabil, oke, baru teman-teman nanti ngisi di sini. Tapi nanti harus ingat jamnya ya, jam pasien datangnya jam berapa nih? Nanti kan jam waktu tanggal kunjungan jam berapa? Ini tanggal triase jam jam berapa gitu kan? Nanti supaya nanti terhitung respon time-nya. Jadi kalau misalkan ternyata jam kunjungan sama jam triasenya sama, berarti respon time-nya kan kalau nggak salah harus kurang dari berapa gitu ya kalau UGD. Oke, sip. Nanti tinggal disimpan, hasilnya nanti muncul di sini di data triase. Nah, ini udah ada belum? Belum ada yang isi.
Oke, silahkan. Silahkan dicoba. Nah, kalau ini penilaian awal medis UGD. Ini biasanya untuk dokter. Jadi menu ini buat dokter. Pokoknya medis-medis itu dokter. Ya bisa aja nanti teman-teman yang ini, kadang yang dimintai tolong sama dokternya, tolong isiin, gitu kan. Boleh sekali dua kali, tapi nanti dokternya ajarin. Dok, seperti ini loh cara ngisinya. Jadi nanti dokternya lama-kelamaan bisa dilepas. Ya, karena memang ini wewenang dokternya. Nanti juga kan loginnya juga harus harus pakai login dokter nih. Nah, ini ya. Ada dokter. Ada. Ada dokternya nggak di sini? Ada. Ada. Silahkan dok, dicobain. Silahkan dicoba. Baik, baik. Dokter ada yang mau bertanya? Silahkan, silahkan. Silakan. Dok, kalau misalnya kan itu ya ada gambar-gambar dok. Nah itu kalau untuk status lokalis, PLL kayak gitu bisa langsung ditandai atau gimana ya? Sementara belum bisa, langsung aja di keterangannya. Ini cuma gambar aja dulu sementara. Jadi memang saya juga mengharapkannya misalkan kalau diklik ini langsung gitu ya. Iya. Sementara belum ditulis aja di keterangannya. Jadi langsung tulis di keterangan sini nih. Kalau pemeriksaan penunjang kayak radiologi itu hasilnya apa? Itu kayak ronsen korak, ronsen femur atau hasil ronsen ya? Iya, ini hasilnya. Misalnya EKG hasilnya apa, terus radiologi nanti hasilnya, laborat hasilnya apa gitu. Yang ini aja. Yang pos apa? Yang bermakna aja. Oh, yang bermakna. Karena nanti dari aparat dari itu kirim hasil itu. Oh, berarti kayak karena kan kalau radiologi itu kan malah terakhir saja. Oh, jadi kamu di transfer diagnostik. Kan tahu nggak di perusahaan? Oh iya. Kan nanti otomatis. Oh, sih. Berarti radiologi kan dari juga. Berarti itu bisa dituduh. Jadi hasil dari transfer namanya ekspertisnya. Semua kolom di sini harus kayak gini. Tidak semua. Tidak ada yang tidak oh tidak Boleh. ada cara. Iya, bentar. Oke. Silakan kalau ada yang ditanya.
Untuk kirim hasilnya beda lagi. Oke, sudah? Lanjut ya. Oke. Itu untuk apa sih? Untuk asesmen awal. Nah, kalau yang selanjutnya, misalnya pasien itu kontrol, ya itu nanti asesmen awal nggak usah diisi, nggak masalah. Misalnya asesmen awal itu untuk keluhan untuk pasien baru, keluhan baru, atau pasien lama keluhan baru, atau keluhan lama biasanya dievaluasi misalkan setiap 2 atau 3 bulan baru di asesmen A lagi. Kalau nggak salah seperti itu sih. Tapi mungkin nanti dilihat aja nanti kalau aturannya seperti apa. Kalau hasil saya dari rumah sakit saya itu 2-3 bulan di asesmen awal lagi pasiennya. Nah, misal ini pasiennya kan pasien lama nih, pasien lama yang berobat. Nah, kita kalau kalau tidak dilakukan asesmen awal, kita lakukan inputan CPPT. Jadi, misalkan ini pasien Samsul Kamal nih, pasien Samsul Kamal masuk ke form CPPT, tinggal diklik aja di kode dokter yang di sini. Nah, ini klik dulu nama pasiennya, lalu diklik di kode dokter, di double klik, klik, nah akan masuk ke sini. Nah, ini tinggal diisi. Nanti yang bisa ngisi, dokter bisa ngisi, perawatnya bisa ngisi juga. Jadi kalau di rekam medis tertulis kan memang sama ini ya, sama dokter, sama perawat. Nah, ini silahkan diisi. Subjeknya misalkan Samsul Kamal ini panas, batuk, pilek. Panas, batuk, pilek. Objektifnya misalkan diketemukan ronki basah, kanan kiri plus ya. Suhunya misalkan 37,8. Tensinya 120/80. Tinggi badan misalnya 165, beratnya 60, respirasi 20, nadinya 80, SpO2-nya misalnya 95%, BCS-nya itu ya, berapa ya, 456 ya, 456 misalnya itu. Terus kesadarannya gimana? Komposmentis somnolens sopor koma komposmentis. Asesmennya misalkan ISPA, plannya ini plannya nanti bisa diisi obatnya atau misalkan RJ gitu ya, rawat jalan. Instruksinya misalkan kontrol 3 hari lagi. Nah, lalu tinggal disimpan. Nah, seperti itu. Silahkan dicoba. Jadi nanti teman-teman perawat, kalau login sebagai akunnya sendiri, nanti akan terbaca akunnya sebagai perawat. Yang dokter juga nanti pada saat mengisi, akan terdata sebagai dokter. Nanti lihatnya di sini. Nah, itu nanti akan kelihatan riwayat pemeriksaan pasiennya. Pada saat pasien datang ke poli, terus dilakukan CPPT, akan masuk datanya ke sini, misalkan sama perawatnya. Terus pasiennya masuk diperiksa dokter. Nah, dokternya nanti tinggal lihat, sebenarnya tinggal lihat. Dari sini nanti dokternya bisa tinggal nambahin. Biasanya yang dilakukan teman-teman perawat di depan itu nanya keluhan sama vital sign-nya. Nanti dokter tinggal melengkapi, nah dokter diklik hasil inputan perawat, ditambahkan, dilengkapi, lalu tinggal disimpan. Nanti jadi 2, misalkan ini ya. Nah, tinggal simpan lagi. Nah, inputannya jadi seperti ini. Oke, silahkan dicobain. Kalau yang di IGD juga sama, di IGD di double kliknya di mana? Di nomor rawat. Tinggal klik-klik, sama juga sih di ini. Nah, masuk pemeriksaan. Silahkan di-input.
Oke, silahkan dicoba. Nah, ini. Oke, nah ini nggak kelihatan ya. Ini nomor rawatnya sebelah kiri. Ini geser aja nih. Nah, di sini. Digeserin, geser, geser. Nah, kelihatan. Silahkan double klik nomor rawatnya. Kalau yang ini diklik lewat jalan. Nah, itu. Oke. Silahkan dicobain. Dikasih waktu 1 menit. Ya, aku udah masang. Jadi, orang maju. Oh, itu administrasi. Iya. Apa yang berbeda? Dia sepakai saja, tapi dia hilang dia. Kalau misalnya yang lain kita salah tulis itu ada. Oke. Dilanjut ya. Dilanjut. Nah, masih di menu rawat jalan. Kalau yang IGD masih di menu IGD. Ternyata pasien itu setelah pemeriksaan tadi itu, ternyata dokter pasiennya harus di lab dulu. Nah, bagaimanakah cara kita melakukan permintaan lab? Ini masih di menu ini. Ini ada tanda panah yang di sebelah kiri nih. Nah, ini diklik aja akan muncul seperti ini. Oke, dari sini klik permintaan lab. Nah, permintaan lab. Nanti indikasi klinisnya apa? Misalnya suspek DBD. Informasi tambahannya misalnya apa ya? Hari ketiga panas gitu ya. Hari ketiga panas. Oke. Mau diperiksa apa? Misalnya mau diperiksa darah rutin. Ini diketik aja di sini. Di keyword pemeriksaannya darah rutin. Nah, tinggal dicentang. 1. Oh, selain darah rutin mau diperiksa widalnya. Ya udah, tinggal cari widal. Nah, centang, lalu klik simpan. Yes. Nah, seperti itu. Kalau yang IGD sama, masuk menu IGD, lalu di double klik di nomor rawat, ya akan masuk menu pemeriksaan yang tadi kan ini. Nah, ini diklik di sini. Oke, silahkan di permintaan lab. Nah, ya
Nah, nanti sesudah permintaan lab seperti ini, pasiennya diarahkan ke kasir, kalau pasien umum. Kenapa? Karena memang harus bayar dulu kan, sebelum dilakukan pemeriksaan. Nah, nanti sesudah dari kasir, baru pasiennya menuju ke lab, sambil memperlihatkan kwitansi dari kasir. Silahkan dicoba. Saya ulang ya, perawat jalan, pada saat itu kan kita double klik di kode dokter nih, di sebelah kiri, di double klik akan masuk ke menu pemeriksaan. Nah, di sini kan ada tanda panah nih, di sebelah kiri di klik. Nah, ini menu permintaannya. Silahkan di input. Nah, ini klik yang sebelah kiri. Sebelah kiri ini klik. Nah, ini sudah informasi tambahnya diisi. Kalau misalkan nggak tahu informasi tambahnya, di strip aja. Ini di oke. Silahkan di oke. Terus informasi tambahnya strip aja nggak masalah. Nah, gitu. Terus cari nama pemeriksaannya apa nih di kolom pemeriksaan di sini. Misalnya darah rutin, berarti diklik darah rutin. Gimana ini masih nggak tahu? Masih? Itu ada seperti ujung itu kiri, itu kanan. Terus ada permintaan masukkan indikasinya apa, informasi tambahan, permintaan lab, permintaan lapor radiologi, itu di situ. Terapi, obat, ini di kode dokter. Resep, permintaan lebih Sudah? belum. Belum. Dicoba lagi. Saya ulang ya. Saya ulang lagi. Jadi nanti dirawat jalan atau di IGD. Kalau di IGD mah di double kliknya di nomor rawat supaya masuk ke menu permintaan. Nah, supaya masuk menu pemeriksaan, nah masuk menu permintaannya itu di sebelah kiri. Nah, ini permintaan lab. Oke. Ini tinggal dimasukin indikasi klinisnya apa, informasi tambahannya apa gitu ya. Kalau nggak tahu ya tinggal strip aja. Terus di sini dicari mau diperiksa apakah pasiennya. Saya mau diperiksa widal, berarti ketik aja widal. Nah, nanti di bawahnya akan muncul pemeriksaan yang mengandung kata-kata widal. Nah, ini bisa diklik. Terus, oh periksa darah rutin, berarti dicari darah rutin. Misalkan ini diklik, lalu tinggal disimpan. Yes. Nah, untuk memastikan inputan kita tadi itu sukses tersimpan atau belum, ini kan ada menu cari di bawah nih. Nah, ini nih ada cari di bawah, klik cari. Klik cari. Nah, ini inputannya, inputan permintaan. Oke. Itu nanti di lab akan bunyi seperti tadi. Jadi itu namanya alarm. Jadi di sini nanti ada alarm lab, alarm radiologi, alarm resep. Jadi nanti kalau lab berarti nanti bunyi saat teman-teman poli sesudah menyimpan permintaan sukses, nanti di lab akan bunyi selama beberapa detik gitu ya. Nah, ini nanti harusnya sih nggak harus dicetak sih ininya permintaannya. Cukup bawa bukti register tadi, tinggal pastinya ke poli. Jadi kita sudah elektronik, nggak main-main kertas lagi, gitu ya. Oke, sesudah itu, nah ternyata pasiennya juga selain di lab ternyata butuh di
radiologi. Sekarang kita lakukan permintaan radiologi. Masih di menu yang sama, di sini nih permintaan rad. Nah, ini diklik saja permintaan rad. Nah, ini informasi tambahan permintaan foto apa nih? Misalnya 2 posisi gitu ya. Nah, diagnosa klinis misalkan suspek TB. Nah, ini kan belum muncul nih nama pemeriksaannya. Sama teman-teman di refresh dulu. Logo cerminnya diklik. Nah, akan muncul. Ya, di sini misalnya mau diperiksa torak PA, dicentang torak PA-nya, lalu klik simpan. Yes. Nah, untuk memastikan inputan kita sudah masuk atau belum, diklik cari di bawah. Cari, nah ini sudah masuk. Oke, seperti itu. Silahkan dicoba. Saya coba pantau. Nah, silahkan. Nah, ini informasi tambahan apa tuh? Kalau misalkan memang nggak apa yang mau dimasukkan, jadi nggak apa-apa. Oke. Nah, lalu logo cerminnya di bawah diklik. Dekat tanda centang yang di bawah. Diklik aja supaya muncul. Sebelah kanannya itu ada logo cermin, logo loop itu ya. Yang ini, nah itu muncul. Silahkan dipilih nama pemeriksaannya. Centang, lalu disimpan. Yes, nah oke. Diklik dicari. Kita memastikan bahwa itu sudah terinput, sudah tersimpan. Nah, itu ada kan? Berarti memang sudah tersimpan. Oke, beres ya. Nah, pasien dia itu ke poli. Pasien ke lab sama ke radiologi. Katakan saya petugas lab sama petugas radiologinya. Saya nanti akan melakukan pemeriksaan terhadap pasien-pasien tersebut. Misalnya Samsul Kamal. Saya lakukan pengambilan sampel, terus saya input hasil, ya hematologi darah rutinnya misalkan HB-nya 9, terus LED-nya 20, MCP 20, ini misalkan 10. Nah, disimpanlah sama orang lab. Simpan, petugas sebentar ya. Ini nanti yang belajar ini orang lab sih sebenarnya, yang input. Teman-teman poli cuma sekedar input permintaan aja. Yes. Nah, sudah tersimpan. Dari sini nanti diprintkan hasil labnya. Ini yang ngeprint itu bisa 1 rangkap atau 2 rangkap. 1 rangkapnya buat pasien, yang satunya lagi untuk arsip rumah sakit. Atau bikin 3, 1 pasien, 1 buat di poli, 1 untuk arsip lab. Nah, kalau ternyata nggak di-print juga nggak masalah sebenarnya. Nanti teman-teman poli bisa lihat hasilnya di riwayat perawatan. Nah, katakanlah ini Samsul Kamal kan balik lagi nih. Pasien ini balik lagi ke poli untuk menyerahkan hasil lab. Nah, yang ini. Teman-teman poli buka hasil labnya di sini. Ini tinggal di double klik aja di kode dokter. Akan masuk ke menu pemeriksaan kan, akan masuk ke sini. Lalu klik riwayat pasien. Ini kita mau lihat hasilnya nih. Riwayat pasien, klik riwayat perawatan. Ini agak muter nih, karena nyedot data. Kalau di situ harusnya lebih cepat. Kalau saya berarti ini nyedot dari sana ke sini. Lumayan lewat beberapa pulau dan laut berarti. Nah, di sini. Nah, ini kan tadi riwayat yang hari ini ya. Ini inputan asesmen keperawatan.
Terus, nah ini tadi CPPT-nya, swab-nya. Terus, nah ini hasil labnya. Kelihatan dari sini. Oke. Coba yang radiologi ya. Yang radiologi saya belum isi. Saya isi radiologinya dulu. Ya, Samsul Kamal ada nggak? Samsul Kamal. Yang ini nih. Terus saya masukkan hasilnya. Misalnya di sini TB paru duplek, ya. Klik simpan. Kalau misalkan ininya radiologinya sudah digital, terus ada Pak server, kita bisa ngambil gambarnya, kita bisa masukkan ke sini. Kalau misalkan masih pakai radiologi yang biasa, ya bisa aja dipoto dari filmnya. Nanti kita bisa input ke sini. Simpan, yes. Oke. Nah, dia pasien ini balik lagi ke poli. Balik lagi ke poli, nanti itu hasilnya bisa diprintkan di radiologi. Bisa diprintkan di radiologi, terus ini ya, tampilkan hasil pemeriksaan. Nah, ini. Nah, seperti ini nanti hasil pemeriksaannya. Ini bisa dipilihkan untuk pasien, buat arsip radiologi, dan juga buat poli. Kalau ternyata nggak dipilih juga nggak apa-apa, nanti yang poli bisa lihatnya tetap di riwayat perawatan. Jadi di menu rawat jalan, di double klik di kode dokter, masuk riwayat pasien, klik riwayat perawatan. Nah, di sini nanti hasil radiologinya akan terlihat. Kita loading. Oke, coba hasil radiologinya. Mana ya? Nah, ini ya hasil ini. Oh, nah ini hasilnya nih. Nah, di sini. Ini saya cuma masukkan kesimpulannya aja. Kalau misalnya ekspertisinya banyak, ya sesuai hasil ekspertisinya nanti munculnya. Kalau gambarnya dimasukkan, nanti akan seperti ini. Nah, ini akan kelihatan. Jadi nanti riwayat ini berguna misalkan untuk pasien-pasien TB ya. Pasien TB pada saat kita evaluasi setelah pengobatan 6 bulan itu kita perbaikan atau enggak antara gambar radiologi yang sebelumnya sama yang sekarang. Tuh. Oke, silahkan dicoba dibuka. Nah, itu silahkan yang di sini nih. Coba buka riwayat pasien. Pasien Samsul Kamal. Ini komputer yang kualitas ke-1. Nah, pilih riwayat perawatan. Ini ada komputer, ini kan pakai kenal Pak. Coba di kana PDF itu mungkin HP komputer kabel di PDF. Kira jam 11 berarti. Oke, nah ini kita bisa lihat nih. Bisa bisa dilihat, nanti digulung aja ke atas layarnya. Di scroll aja ke atas. Silahkan di scroll. Ini kan riwayat yang paling bawah itu, ini yang paling lama ya. Yang paling baru kunjungnya itu yang paling atas. Oke. Ini Oke, silahkan itu permintaannya diisi, dicoba-coba. Oh, ini lagi laboratorium ya. Yuk, silahkan dicoba. Nanti setelah ini kita input ininya, tindakan-tindakannya. Ya, silahkan dicoba 5 menit lah.
Ini dia sih emang artinya ya, Kak? Guys. Maaf, data permintaan tidak boleh kosong. Ini di oke dulu nih. Ini di oke. Itu ini kan nggak ada nih. Ini di refresh dulu nih. Di refresh yang ininya nih. Logo cerminnya supaya muncul. Nah, kan muncul. Nah, itu tinggal dipilih saja itu. Yes. Hasilnya. Kalau ada hasil sudah ada. Dokter, Ya. ini ada pertanyaan dari teman-teman poli. Ya. Kalau bagian lab sudah input hasilnya, apakah ada alarm di komputer poli? Oh, nggak ada. Nanti paling ya paling nanti pas pasiennya sudah ada aja dilihat di riwayatnya. Soalnya kalau selama ini belum ada alarm. Kalau misalkan ada alarm di poli nanti ramai sekali di poli. Jadi indikatornya ini aja dari pasien. Nanti kalau pasien balik lagi ke poli itu saat dia sudah menerima hasil, seperti itu aja. Gitu ya. Iya, harus screen. Dan kasih pasien kan harus screen. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut yang berikutnya itu kita melakukan inputan tindakannya. Nah, oke, tadi kan sudah input pemeriksaan, permintaan lab, permintaan radiologi. Nah, kita sekarang input tindakannya. Masih di menu ini. Nah, ini yang Samsul Kamal di sini ada. Nah, kalau di CPPT ini kan ada assessment-nya. Assessment ini kan diagnosa klinis. Kalau misalkan dokter atau perawat yang ngerti kode ICD-nya bisa diinput di sini, di kolom diagnosa. Misalnya ISPA itu kan J06.9, J06.9. Tinggal dicari aja kodenya atau pakai
ejaan bahasa Inggris ya, misal akut respiratory infection. Tinggal diklik, lalu diklik dicentang, lalu disimpan. Oke, itu untuk memasukkan diagnosa. Nah, sekarang kita memasukkan tindakan. Komentar diagnosa itu setelah diinput, kita memastikan inputannya masuk atau tidak di data diagnosa. Nah, ini kan kelihatan nih, berarti sudah masuk. Oke, setelah itu, memasukkan tindakan. Masih di menu ini, nah, penanganan dokter. Jadi sebenarnya nanti dibikin ini sih, dibikin otomatis sih, nanti di kasir itu akan kelihatan pemeriksaan dokternya. Gitu ya. Jadi, cara nginputnya, nanti gini, ada penanganan dokter, ada penanganan petugas, ada penanganan dokter dan petugas. Penanganan dokter itu adalah penanganan yang dilakukan dokter dan hanya dokter saja yang dapat jasa medisnya. Kalau penanganan petugas, ini petugas saja yang dapat jasa medisnya. Misalnya petugasnya bidan, perawat, atau misalkan supir ambulan, kalau dia ngantar pasien, misalkan dia dapat jasa medis dari mengantarnya, itu berarti penanganan petugas masuknya. Kalau ini penanganan dokter dan petugas, ini yang dilakukan dokter sama petugas. Misalnya kalau di IGD itu bedah minor ya, ada dokternya yang jadi operatornya, dan ada perawatnya yang jadi asistennya. Oke. Misalnya pasien ini mendapatkan penanganan dokter. Penanganan itu misalkan pemeriksaan. Tinggal dicari aja, diklik di penanganan dokter, dimasukin pemeriksaan. Coba ya, ada nggak? Pemeriksaan. Nah, ini ada pemeriksaan dokter umum. Ini tinggal dicentang aja, lalu disimpan. Nah, ini mengecek apakah sudah masuk atau belum di tindakan yang dilakukan. Nah, sudah masuk. Oke. Ternyata pasien ini dapat penanganan petugas juga. Nah, petugasnya dipilih siapa nama petugas yang melakukannya. Anjasmara itu ya. Misalnya di sini ganti balut. Ada nggak? Ganti perban. Coba perban aja. Perban. Nah, pemasangan perban elastis. Dicentang, lalu disimpan. Untuk ngecek sudah masuk atau belum, tetap tindakan dilakukan. Nah, ini sudah masuk. Ternyata pasien juga dapat bedah minor gitu ya, di penanganan dokter dan petugas. Berarti dokternya siapa, petugasnya dipilih silahkan. Misalnya ini coba bedah minor. Enggak minor. Oh, berarti ya. Misalkan aja lah, misalkan pasang apa nih? Pemasangan pus itu ya. Nah, ini katakan ini pemasangan pus itu tindakan dokter dan petugas. Lalu kita klik simpan. Nah, pada saat akan dilakukannya dilihat sudah masuk atau belum. Seperti itu. Akan dicoba untuk pasien yang lain. Nah, silahkan dicobain. Nah, ini petugasnya harus diisi. Pilih dulu petugasnya. Kita itu login sebagai admin sih sekarang, sehingga petugasnya tidak otomatis terpilih. Itu logo kliknya. Ya, sebelah kanan diklik dulu. Itu untuk mengisi petugas. Kliknya sebelah kanan itu. Spasi. Tekan spasi di keyboard. Pas. Oke. Itu ada dicari dulu nama tindakannya apa.
Oke, mantap. Sudah lancar. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Alhamdulillah. Pakai Veronica. Oh, dia berdebat sih. Oh, oke. Dilanjut lagi ya. Saya ada kelupaan input resep nih. Belum. Nah, ini ternyata kan pasiennya sudah kita masukkan tindakan, sudah di permintaan lab radiologi. Berarti sekarang kita input resep. Masih di input resep. Nah, ini disebut resep. Nah, di sini untuk resep. Coba ya, ini di input resep yang sebelah kiri. Oke.
Nah, akan muncul daftar obatnya nih. Jadi yang muncul itu adalah obat-obat yang ada stoknya. Yang tidak ada stoknya tidak dimunculkan. Nah, ini nanti daftar obatnya di sini. Ini buat keywordnya buat nyari. Misalnya dapat apa ya? Misalnya dapat Rios, kita cari aja. Nah, akan muncul seperti ini. Jumlahnya kita masukkan 10. Aturan pakainya misalnya 3x1. Nah, terus pasiennya dapat lagi asiklovir. Asiklovirnya 400. Dapat lagi 10. 3x1. Terus dapat lagi paracetamol ada nggak? Nah, misalkan dapat lagi paracetamol sirup. 1, 3x2 sendok. Nah, tinggal disimpan. Yes. Oke. Nanti pasiennya tinggal diarahkan aja ke apotek atau farmasi. Dari apotek nanti kalau misalnya memang suruh bayar dulu, berarti dari apotek diarahkan lagi ke kasir. Oke, seperti itu ya. Itu untuk menginput resep umum. Nah, ada lagi kalau resep racikan, input resep. Dan ada resep umum, ada resep racikan. Kalau resep racikan, prosedurnya seperti ini. Dibikin dulu nama racikannya. Ini yang hijau yang di bawah ini, diklik. Dibikin misalnya racikan 1, racikan 1. Metode raciknya apa? Diklik di metode racik, terus tanda panah di keyboard ke kanan. Nah, pilih. Ini misalnya puyer, diklik, terus tekan spasi di keyboard, jumlah raciknya berapa? Misalnya jumlah raciknya 10. Aturan pakainya 3x1. Nah, keterangannya strip aja nggak apa-apa. Nah, dari sini tinggal di-refresh, akan muncul obat-obatannya. Nah, ini ya. Oke, misalnya racikannya itu mau dikasih AB fast. AB fast. Nah, AB fast-nya itu, ini kan kapasitasnya 10 mg. Jadi setiap kali pemberian itu dikasihnya misalnya 5 mg. 5 dimasukkan, di enter, geser ke kanan. Nah, sehingga kalau kita buat racikan 10 dengan dosis 3x1, berarti dibutuhkan tablet AB 5. Itu ya. Jadi memang nanti tim farmasi harus melengkapi kapasitas. Kapasitas itu kandungannya. Jadi bisa ABVA 10 mg, berarti kapasitasnya 10. Paracetamol 500 mg, berarti paracetamol kapasitasnya itu 500. Atau ada lagi paracetamol 650, berarti kapasitasnya itu 650. Kayak amok kandungannya kan 500 mg, berarti kapasitasnya 500. Ya, nanti teman-teman menginputkan resep racikannya langsung aja di kandungan. Ini berarti per kali pemberian, ya. Oke, coba yang lain. Yang lain itu misalnya asiklovir. Nah, ini asiklovir kan asiklovir 400 nih. Dia kandungannya 400 mg kan. Misalnya sekali pemberian itu dikasih 100. Enter, geser ke kanan. Nah, berarti untuk 10 puyer dibutuhkan 2,5. Oke. Lalu tinggal disimpan. Misalnya racikannya dalam satu racikan cuma ada 2 macam obat. Klik simpan. Yes, seperti itu. Oke, silahkan dicoba. Yang resep umum aja dulu. Coba dicobain yang umum. Silahkan keywordnya dicari.
Jangan dicentang, kolom K-nya jangan dicentang. Ini kolom K jangan dicentang. Itu kan centangnya. Nah, itu. Jadi Kenapa roket dicentang? kolom K itu untuk obat pecahan. Misal ada Aquabides ya. Aquabides itu kan dalam satu vial itu misalkan 25 cc. Nah, sedangkan yang diambil itu cuma 10 cc. Berarti kalau obat yang seperti itu baru bisa dicentang. Ya misal Aquabides diambil 10 cc berarti dicentang dulu kolom K-nya, dimasukin angka 10. Itu untuk obat pecahan disebutnya. Kalau obat tidak pecahan, kayak ini paracetamol sirup kan dikasih 1 botol kan ya pasiennya, bukan dikasih setengah botol kan, berarti langsung aja 1 gitu, itu ya. Ayo coba cari lagi yang lain. Di keyword lagi, di keyword lagi. Di bawahnya keywordnya diketik lagi. Cari yang amoxil pasti. Ada. Terus, oh iya, ada. Yang ada ini ada tuh atau oh iya Aturan pakainya belum dimasukin itu. Aturan pakainya masukin dulu. oh Nah, itu. Silakan tinggal disimpan. Nah, beres. Dicobain yang ini, yang racikan. Nah, itu bikin nama racikannya dulu, klik yang logo itu yang di bawah. Yang ini nih. Oke. Nama racikannya diketik dulu. Racikan 1 gitu. Namanya dulu dikasih. Oh, jangan nama obatnya, nama racikan itu. Nama racikan bukan nama dokter, nama obat ya. Racikannya, racikan 1. Nanti obatnya dipilihnya. Ditulis racikan 1. Itu metode raciknya apa? Metode raciknya, caranya diklik di metode racik,
metode racik diklik, terus pakai tanda panah ke kanan supaya muncul metode raciknya. Tanda panah di keyboard yang kanan ditekan. Masih nggak nih. Masih. Dokter, setelah input apa yang racikan ini, input di kolom pertama yang nama racikan. Oh ini yang ini muncul. Caranya gimana? Dok? Oh. Yang langsung puyer. Nah, ini pilih dulu puyer, tekan spasi. Nah, raciknya masukkan jumlah raciknya misalkan 10. Oke, aturan pakainya. Silakan aturan pakainya 3 kali 1. Oke, keterangannya strip aja. Keterangan strip, lalu di enter kalau udah di strip. Nah, enter aja. Oke, ini ada tanda centang di bawah, diklik aja ya, supaya muncul obatnya. Habis enter tadi. Oh, yang ini. Masuk klik ini. Oh, yang ini. Nah, ini belum di enter nih, ini di enter dulu nih, di enter dulu. Pindahin lagi. Nah, coba. Ini lagi, saya kendalin ya, ini di refresh lagi. Nah, muncul kan? Silahkan dipilih obatnya, misalnya acyclovir 400. Coba acyclovir 400 mg, ketik aja acyclovir, ACYC. Oke, coba ya, saya lihatin lagi. Input resep, racikan, logo itu diklik, racikan 1. Metode raciknya diklik di metode racik di kanan, pilih puyer, nah racik 10. Aturan pakainya 3 kali 1, keterangannya strip. Oke, lalu di refresh. Nah, acyclovir. Nah, ini kan muncul ya. Muncul yang 400. Coba saya pemeresepan yang 400. Setiap kali pemberian itu dikasih acyclovirnya misalkan 50. Diketik 50 di kandungan, lalu di enter, geser ke kanan. Nah, ini yang dibutuhkannya 1,3 tabletnya berarti. Ya. Terus misalnya dimasukkan lagi Akrios. Akrios ini kan 50 nih kapasitasnya. Misalkan dikasih setiap kali pemberian itu 25. 25 enter, terus geser ke kanan. Nah, seperti ini. Lalu tinggal disimpan. Ya, yuk, silahkan. Nah, ini udah belum nih? Oke. Kalau sudah disimpan, kita memastikan bahwa inputan kita sudah masuk atau belum itu di menu mana? Di menu ini. Nah, ini kan menu copy resep nih. Ya, di sini, di menu copy resep. Nah, ini kan nggak ada ya. Coba, tadi sudah di-input itu, yang pasien Samsul Kamal. Nah, di menu copy resep. Nah, ini sudah masuk nih inputan kita. Tapi memang belum belum divalidasi sama farmasi. Jadi nanti divalidasi sama farmasi. Jadi ini kan baru permintaan.
Jadi belum masuk billing. Kalau misalkan sudah di ACC sama farmasi, barangnya sudah ada, baru bisa masuk ke billing. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, ya beres tugas poli sampai di sini. Jadi nanti untuk assessment saya ingatkan lagi. Nah, ini berarti nanti disesuaikan sama polinya. Apakah poli penyakit dalam, berarti kalau poli penyakit dalam, assessment awal keperawatan umum. Kalau gigi, keperawatan gigi mulut. Kalau opsinya ini keperawatan kebedaran kandungan, keperawatan bayi. Kalau dokter, berarti nanti dirawat jalan ada penilaian awal medis umum, penawar medis kebidana, penawar medis bayi dan anak. Silahkan diisi aja. Ya. Kalau nggak keburu, ya berarti ya minimal CPPT diisi. Gitu ya. Kalau misalnya ternyata yang pakainya banyak sekali, ya berarti CPPT-nya diisi. Tuh, untuk di UGD juga berarti nanti ada gawat darurat, triase, ada penilaian awal medis. Terus nanti ada, saya tadi ada penilaian awal fisioterapi. Oke, terus yang lainnya nanti bisa dilihat-lihat ya, bisa dicoba-coba. Oke. Ya, seperti itu. Silahkan, kalau ada yang ditanya. Tapi ini ada rekamannya juga. Saya yakin sih sekali praktek ya belum tentu apa letaknya di mana. Nanti saya share lagi buat teman-teman ya, biar lihat rekamannya. Beres? Ada pertanyaan? Satu, dua. Tapi kan obatnya di sini lengkap. Mungkin akan itu saya sama IT kan sudah ada grupnya tuh, grup WA. Mungkin nanti bisa ditambahkan teman-teman yang sudah pelatihan dimasukin aja. Jadi nanti kalau misalkan ada masalah, silakan bisa langsung nanya aja di grup ya. Nanti saya bisa mantau juga perkembangannya seperti apa. Jadi nanti jangan sampai teman-teman nanti kalau kesulitan nggak ada tempat bertanya malah bingung gitu ya. Nanti coba saya support mungkin supaya benar-benar lancar penggunaan handset. Deh, seperti itu. Kalau nggak ada pertanyaan untuk rawat jalan sama IGD, sementara sampai di sini dulu. Teman-teman bisa balik lagi ke pelayanan, dipersilahkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi. Untuk bagian selanjutnya saya istirahat dulu 10 menit dulu ya. Ya, oke. Oke dok, makasih. Sama-sama.